Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merekomendasikan 7 motor untuk mudik guys ya, menurut versi Autorij. Jangan lupa subscribe channel ini buat kalian yang selalu nonton channel ini. Semoga sehat dan bahagia selalu guys ya, dan dilimpahkan rezekinya dan juga diberikan kesehatan tentunya ya. Oke, yang pertama itu adalah untuk menurut gua ya, itu yang cocok, yang masuk dalam kategori gua itu yang pertama adalah Yamaha Gear Ultima yang diluncurkan kemarin ya. Benar dengan harga 19 juta untuk kunci colok-colok, dan untuk yang paling tingginya itu adalah hybrid TPS itu 21.500.000 ya. Untuk harga segini untuk cicilannya paling ratusan ribu ya, nggak sampai jutaan, kecuali kalian ngambilnya untuk 1 tahun atau 1,5 tahun lah. Kenapa gua rekomendasikan dari Yamaha? Yang pertama itu adalah bagasi yang luas ya. Dari peningkatannya itu signifikan. Oke, kita bahas yang pertama itu adalah desain. Desain ini masalah selera ya. Banyak juga sekali yang komen bagaimana desainnya ini misterius namun teknologi serius. Itu Yamaha, kata netizen ya, cocok untuk produk Yamaha. Dari segi desain ya mungkin relatif ya, nggak semuanya orang suka, tapi ada poin-poin penting. Yang pertama itu adalah bagasinya luas ya. Bagasinya ini 18,6 liter, dan tangki bensinnya itu juga meningkat, yang awalnya hanya 4 literan sekarang menjadi 5,1 liter. Dan garansi 3 tahun perawatan itu juga tergantung pemakaian ya. Dan mesinnya ini 125 cc Blue Core Hybrid, dan garansi 5 tahun termasuk mesin dan juga rangka ya. Dan yang paling istimewa juga itu adalah behelnya. Behelnya ini semakin luas, semakin lebar ke belakang ya, semakin panjang, lebar, dan juga ada cantolan untuk mengkait-kaitkan, atau kalian punya tali atau punya tas mungkin ya bisa dicantolin di sini guys ya, bisa ditali. Dan juga jok luas ya, untuk perjalanan jauh cocok lah, karena gua pernah nyobain sendiri ya produk dari Yamaha ini, yaitu dulu gua pernah naikin Mio ya, Mio M3 ini emang suspensinya empuk, ditambah joknya lagi empuk. Apalagi mungkin yang sekarang mungkin ya, karena gua belum nyobain motornya ini. Jok luas dan lega, anti sesak berboncengan, sambil bawa barang lebih mudah dan asik guys ya, itu menurut klaim dari Yamaha. Dan ruang kaki-kaki yang lega, bisa kalian bawa tas di depan juga, di belakang tadi dicantolin, di depan juga ada ruang yang lega. Dan ada cantolannya itu ada 2 guys ya, di bawah jok dan juga di depan dashboardnya ini ada 2 ya. Dan ada juga pijakan anak ya, yang dimana ini ya cukuplah membantu untuk anak di bawah 10 tahun. Dan memiliki fitur connected ya seperti biasa, ada juga charger dan menggunakan lampu LED meskipun lampu sennya ini masih menggunakan bohlam ya. Dan panel speedometernya ini sudah negatif display ya, sudah kayak NMAX biasa, bukan NMAX turbo. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu adalah menurut rekomendasi gua itu adalah Yamaha Prigo 125 Connected yang dibanderol dengan harga 24 jutaan. Ini untuk harga tertingginya ya. Ya, untuk desain masalah selera sih. Untuk lampu depannya ini memiliki alis warna biru, luminasi warna biru, dan memiliki LED di bagian depannya ya, udah pasti LED. Memiliki ring velg itu 12 inch dibalut dengan ban yang gambot guys ya. Ya 24 jutaan, memiliki fitur apa aja sih? Yang pertama ini adalah anti ribet guys ya, karena memiliki pengisian BBM yang gak perlu buka jok-jok kayak Gear Ultima atau Lexi atau Matic Honda yang lainnya ya. Jadi ini lubang pengisian bensinnya itu adalah sebelah kiri ya, kalian pastikan ngisinya itu sebelah kiri. Kalau nggak sebelah kiri, misalkan pomnya di belah kanan, ya agak muter-muter gitu guys ya. Dan juga emang nggak kayak pada umumnya, yaitu memiliki kantong atau laci di bagian depannya. Nah sekarang lacinya ini dipindah ke bawah
si knop kuncinya ya, walaupun ya masih cukup lah untuk menaruh botol minuman dan juga sarung tangan, tapi ini tidak tertutup guys ya, jadi kalau kehujanan ya hujan, jangan lupa kalian ambil barang-barang di situ. Nah untungnya ini karena tangki BBM-nya ini di bawah atau di deck, di kaki kalian, seperti mobil-mobil ya, apalagi kalau kena banjir katanya aman gak, sebenarnya mobil juga kan di bawah ya, itu kata Yamaha ya aman-aman aja karena sudah dilapisi oleh plat-plat besi ya. Kalian bisa cek sendiri di YouTube atau di platform lainnya, kalian bisa cek atau ikuti informasi tersebut ya, karena gue pernah lihat ya itu aman-aman aja. Dan memiliki bagasi lebar luas seperti NMAX ya, itu bagasinya ini 25 liter. Dan untuk lampu-lampu sudah LED kecuali bolhamnya tersebut ya guys ya. Dan yang ketiga itu jatuh kepada Vario 125. Kenapa Vario 125? Karena rangkanya yang paling utama ya. Rangkanya ini nggak pakai esap-esap yang kemarin banyak sekali yang dikeluhkan oleh user-user otomotif atau customer-customer pembeli motor Honda ini. Dan kenapa Honda 125 ya, karena cc-nya kecil ya, otomatis irit dan juga kuat guys ya. Rangkanya ini menggunakan underbone, tipe suspensinya ini teleskopik dan menggunakan pelak 14 inch ya. Kalau tipe Honda ini itu joknya itu agak alot ya, agak bukan keras, lebih ke padat gitu ya. Banyak sekali yang mengeluhkan bahwa joknya ini agak padat gitu guys. Kalau desain sih masalah selera, namun Honda ini full LED guys ya. Kapasitas tangkinya ini 5,5 liter dan kapasitas bagasinya itu adalah 18 liter guys ya. Ya cukup lah, tapi yang paling bagusnya Honda daripada Yamaha itu dikasih, kalau punya remote itu dikasih 2 guys ya. Kalau Yamaha kan 1, jadi kalau hilang 1 ya harus nambah lagi budget untuk mengganti keyless tersebut ya. Kalau di Honda itu dapat 2, jadi kalian nggak usah kalau hilang 1 kan masih ada 1 lagi gitu, nggak 1 hilang kan udah gitu. Kalau ini kan udah punya 2. Oke, kita lanjut ke Lexi 155 guys ya. Sekarang CC-nya naik nih. Lexi 155 ini kenapa jadi rekomendasi ya, karena yang pertama itu adalah ada decknya ya, walaupun kapasitas tangki dan juga kapasitas bagasinya ini kecil daripada bandingkan dengan Yamaha Prigo dan Gear Ultima, namun cc-nya ini lebih bertenaga kan, kayak NMAX Neo. Dengan harga 30 jutaan guys ya, kalian bisa mendapatkan garansi 5 tahun termasuk rangka, mesin, dan kalian juga mendapatkan remote keyless seperti pada umumnya. Menggunakan mesin PPI Blue Core dan menggunakan ABS. Kalau tipe tertinggi yaitu harga 30 jutaan ya. Ya decknya ini cukup lah untuk bawa barang-barang dan juga joknya yang luas dan lebar guys ya. Suspensi belakang sudah menggunakan tabung untuk tipe tertinggi, namun tinggal tabungnya ini. Flekernya ini cuma 1 guys ya. Oke, kita lanjut ke PCX 160 gengs. Wah, PCX ini dibanderol dengan harga ya, kalau yang paling tertinggi itu sampai 40 jutaan ya, kalau yang biasa itu 35 jutaan. Kenapa PCX? Ya karena joknya ini kalau untuk keluarga selain dari tenaga 150, 160 sebenarnya tenaga atau si cc-nya ini 157 lah purenya. Tapi kan karena di bulletin itu 160. Karena bagasi juga luas ya, 30 liter dan juga full LED. Desain sebenarnya ya elegan gitu. Itu desain itu tergantung orangnya. Kalau menurut gue sih cakep guys ya. Apalagi yang 2020, dan semua lampunya itu sudah full LED. Jok belakangnya itu luas dan irit juga. Ya, begitu guys. Oke, kita lanjut yang keenam, itu adalah Honda EDP 160. Ini untuk harga 30 jutaan. Honda EDP ini dibanderol dengan harga 33 juta sampai 37 juta. Ada juga ya beda-beda daerah, beda-beda harganya. Untuk EDP ini memiliki desain yang cukup agresif, tinggi, dan
untuk cocok lah untuk ke gunung-gunung guys ya. Apalagi mudik kan di jalan Indonesia ini nggak selalu ke kota ya, apalagi kita hidup di kampung-kampung, mungkin ini cukup ya karena memiliki roda yang semi pos atau bisa dua kondisi jalan, yang dimana dari bawaannya ini itu menggunakan ban tahu ya, ada kayak di tanah oke gitu, di aspal juga oke, memiliki suspensi yang panjang, jarak mainnya panjang, dan juga atau jarak terendah ke tanah juga panjang, yaitu 165. Memiliki desain kayak sport touring gitu guys ya, dan juga windshieldnya ini bisa diatur, bagasi luas 30 liter dan juga irit ya. Kapasitas tangkinya ini sampai 8,1 liter, memiliki berat kosongnya itu 133 kg. Itu yang CBS dan ABS guys ya. Dan yang terakhir itu jatuh kepada NMAX Turbo. Kenapa NMAX Turbo atau NMAX Neo? Gua lebih saran si NMAX Turbo ya, karena jarak jauh touring, karena gua juga pakai si NMAX Turbo ini, itu kerasa yang pertama irit tenaganya ya, walaupun untuk berboncengan 3 ini agak sempit karena joknya ini enggak selebar atau enggak sepanjang si PCX, tapi joknya ini empuk guys ya. Memiliki kapasitas tangkinya ini 7,1 liter. Semua sudah memiliki LED. Apalagi LED di NMAX Turbo ini sudah memiliki LED proyektor dan juga memiliki suspensi tabung. Apalagi guys ya, joknya ini lebar, bagasinya itu 25 liter. Ya kalau desain masalah selera guys ya, tapi balik lagi kepada preferensi masing-masing ya. Garansi 5 tahun, PPI, Blue Core, dan juga ada panel FT ya, kalau yang harga 45 juta sampai 10 jutaan ya. Kalau turbo biasa itu dibanderol dengan harga 30 jutaan. Sudah memiliki ABS ya kalau yang tipe Turbo Ultimate, dan Turbo Tex-Mex Ultimate itu sudah ABS-nya itu 2 channel, dan memiliki TCS. Ya gitulah menurut gua guys ya. Gimana menurut kalian nih, cocok gak untuk mudik 2025 tahun sekarang ya, apalagi seminggu lagi? Kira-kira kalian mau pilih motor yang mana sih? Dan jangan lupa juga subscribe channel gua, dan thank you for watching and see you, goodbye.